Shalom semuanya. Sebelum Yesus berkata, "Imanmu telah menyembuhkan engkau," Ia telah lama dikenal sebagai Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Sejak di padang gurun Sinai, dalam Keluaran 15 ayat 26, Tuhan berfirman, "Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau." Ini adalah bentuk identitas perjanjian Tuhan dengan kita, bahwa Tuhan bukan hanya pencipta, tetapi juga penyembuh. Mazmur 132-3 meneguhkan janji ini. "Pujilah Tuhan yang mengampuni segala dosamu dan menyembuhkan segala penyakitmu." Lihat, penyembuhannya tidak terbatas pada aspek fisik, tetapi mencakup segala keutuhan manusia, jiwa, raga, dan pikiran. Yesaya 53:5 mengungkapkan puncak janji ini dalam pribadi Yesus. Oleh bilur-bilurnya, kita disembuhkan. Bukan hanya tubuh yang dipulihkan, tetapi juga hubungan kita dengan Tuhan yang diperbarui. Sekarang, janji dari Sang Penyembuh itu menjadi kenyataan dalam 3 kisah kuat di Alkitab yang akan kita ketahui bersama berikut ini. 1. Biarkan suara lembut yang menenangkan gemetar perempuan itu menenangkan hatimu malam ini. Markus 5:33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Perempuan yang telah mengalami pendarahan selama 12 tahun itu datang kepada Yesus dalam keadaan gentar dan penuh keraguan. Dan ia menyadari bahwa tindakannya menyentuh Yesus telah melanggar aturan Yahudi yang berlaku. Namun, justru dalam saat-saat paling rapuh itulah Yesus menyambutnya dengan berkata, "Anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau. Pergilah dengan damai dan terbebaslah dari penderitaanmu." Markus 5:34. Yesus tidak menegur keras atau menghukum. Ia berbicara dengan lemah lembut, sebagaimana Tuhan berbicara kepada Nabi Elia, bukan dalam gempa bumi, angin ribut, atau api, tetapi dalam keheningan yang lembut. Demikian juga doa Hana yang disampaikan dalam diam, hanya gerak bibir tanpa suara, namun Tuhan mendengarnya dan mengabulkannya. Iman sejati ternyata tidak lahir dari keberanian atau keyakinan yang megah, melainkan dari rasa takut yang kudus yang bercampur dengan harapan yang hampir putus asa. Iman itu adalah respon manusia yang rapuh ketika menyadari bahwa Tuhan ada dan betapa besar kuasanya. Lihatlah, dalam gemetarnya, perempuan itu tidak hanya menyentuh jubah Yesus, tetapi ternyata juga menyentuh kasih karunia-Nya. Dan dalam sentuhan itu, ia tidak hanya disembuhkan secara fisik, tetapi juga dipulihkan secara rohani, dan status sebagai najis menjadi anak Allah. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Demikian sabda Amsal 9 ayat 10. Gemetar perempuan itu adalah gambaran dari rasa hormat dan ketakutan kudus di hadapan Yang Maha Kudus. Pendekatan yang rendah hati, bahkan dari belakang, mencerminkan sikap yang selalu Tuhan junjung tinggi dalam firman-Nya. Hari ini, biarkan suara lembut Yesus itu juga menyentuh hatimu. Biarkan Ia yang pernah berkata di Yohanes 6 ayat 37, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, Ia tidak akan kubuang." Menenangkan segala kecemasan dan ketakutanmu, sebab seperti perempuan itu, kamu pun telah dipanggil menjadi anak Tuhan Yesus. Haleluya! Amin. 2. Biarkan terang yang membuka mata buta Bartimeus menyalakan harapan di balik mata Anda. Markus 10 ayat 48-49. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia."
mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Di ayat ini, kita dibawa ke tengah kerumunan yang ribut. Bartimeus, seorang peminta-minta buta, berteriak keras memanggil Yesus, "Anak Daud, kasihanilah aku." Meskipun banyak orang menegurnya agak diam, imannya justru semakin kuat. Ia tahu bahwa Yesus bukan hanya seorang guru, ia mengenalnya sebagai Mesias yang dijanjikan. Dan ketika Yesus berhenti serta memerintahkan agar Bartimeus dipanggil, terjadilah sebuah momen ajaib. "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Dua jenis kebutaan digambarkan dalam Injil. Yang pertama adalah kebutaan fisik, seperti yang dialami Bartimeus. Yang kedua, jauh lebih memilukan, kebutaan rohani. Yesaya 42 ayat 7. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Kegelapan ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga spiritual, keterkekangan dosa, ketidakpahaman akan kebenaran, dan kebutaan terhadap kasih Allah. Yesus sendiri menegaskan dalam Yohanes 9 ayat 39, kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta." Inilah ironinya. Bartimeus, yang secara fisik tidak bisa melihat, ternyata memiliki penglihatan rohani yang tajam. Ia melihat siapa Yesus sebenarnya dan berseru dengan penuh iman. Sebaliknya, orang Farisi yang memiliki penglihatan fisik justru buta secara rohani. Mereka tidak mengenal Yesus, bahkan menolak mujizat dan kasih-Nya. Penyembuhan Bartimeus bukan sekedar pemulihan penglihatan fisik. Itu adalah gambaran dari terang Kristus yang datang menyinari jiwa yang gelap. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Terang itu bukan hanya untuk menerangi jalan, tetapi juga untuk mengubah hati, membuka mata batin, dan menyalakan kembali harapan yang nyaris pupus. Hari ini, biarkan terang Yesus menyentuh kebutaan rohanimu. Mungkin engkau bisa melihat dengan mata fisik, tetapi apakah hatimu telah lama berjalan dalam kegelapan? Apakah engkau merasa kehilangan arah, tidak tahu lagi siapa dirimu di hadapan Tuhan? Atau justru karena terlalu sibuk melihat dengan akal dan pengalaman, engkau gagal melihat kasih dan rencananya? Seperti Bartimeus, biarkan engkau berseru dalam iman, "Anak Daud, kasihanilah aku." Karena Yesus masih akan berhenti. Ia masih mendengar jeritmu dan ia masih berkata, "Panggillah dia." Dan Markus 10 ayat 51, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Haleluya. Amin. 3. Biarkan pelukan yang menyambut penderita kusta yang bersyukur menyelimuti kesepian Anda. Lukas 17 ayat 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Mereka semua disucikan. Penyakit mereka hilang secara fisik. Namun hanya satu yang kembali. Kisah ini mengungkapkan perbedaan mendalam antara penyembuhan fisik dan kesembuhan yang sejati. Kesembuhan sejati bukan hanya tentang pemulihan tubuh, tetapi tentang pemulihan hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Orang Samaria itu tidak hanya disembuhkan dari kusta, tetapi juga dari kesepian, pengasingan, dan rasa tidak berharga. Yang membuat kisah ini semakin menyentuh adalah identitas orang itu, seorang Samaria. Dalam budaya Yahudi saat itu, orang Samaria dianggap najis, orang asing, dan tidak layak. Sebagai penderita kusta, ia telah dikucilkan dari masyarakat. Sebagai Samaria, ia dianggap dosa dan rendahan. Ia dikucilkan 2 kali oleh penyakit dan oleh identitasnya. Namun Yesus tidak melihat dosa atau stigma.
Ia melihat hati yang haus akan kasih dan pengakuan yang tulus. Ketika Yesus menyembuhkan orang kusta, ia selalu menyentuh mereka terlebih dahulu. Tindakan yang melanggar hukum ritual zaman itu. Dan orang kusta harus berseru, "Najis, najis," dan hidup terpisah dari komunitas. Tetapi sentuhan Yesus menembus pengasingan itu. Sentuhannya bukan hanya menyembuhkan, tetapi juga memulihkan martabat. Orang itu adalah seorang Samaria. Yesus menunjukkan bahwa Tuhan sering memilih yang terpinggirkan, yang tidak diinginkan, yang dianggap tidak layak oleh dunia. Mazmur 68 ayat 7 berkata, Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Malam ini, jika engkau sedang merasakan kesepian yang dalam, biarkan kisah orang Samaria ini menyentuh hatimu. Biarkan pelukan Yesus yang penuh kasih menyelimuti luka-luka terdalammu. Kesendirianmu bukanlah pengasingan tanpa makna. Tuhan sedang membentukmu menjadi seorang yang penuh dengan ucapan syukur, yang mengenal kasih-Nya secara pribadi, dan yang dapat memuliakan Allah dengan segenap hidupnya. Seperti orang Samaria itu, biarkan engkau kembali kepada Yesus, bukan hanya untuk mendapat penyembuhan, tetapi untuk bersyukur, menyembah, dan menemukan rumah sejati dalam kasih-Nya. Sebagai pengingat, kita telah melihat contoh tergenapinya janji Sang Penyembuh dari Tuhan Yesus kepada kita. Pemulihan fisik ketika pendarahan berhenti, mata yang buta terbuka, dan kusta lenyap tanpa bekas. Penyembuhan emosional ketika ketakutan yang menggetarkan berubah menjadi kedamaian, keputusasaan menjadi harapan, dan kesepian menjadi rasa memiliki dalam keluarga Allah. Keselamatan rohani ketika dosa diampuni, identitas sebagai anak Allah dipulihkan, dan hubungan yang rusak dengan Sang Pencipta dibenarkan kembali. Jadi, biarkan suara lembut yang menenangkan gemetar perempuan itu juga menenangkan hatimu malam ini. Biarkan terang yang membuka mata Bartimeus menyalakan kembali harapan dalam pandanganmu. Biarkan pelukan yang menyambut penderita kusta yang bersyukur membungkus erat kesepianmu dengan kasih-Nya. Dan biarkan hatimu mendengar Dia berfirman sekali lagi, kuatkanlah hatimu, imanmu telah menyembuhkanmu. Kesembuhannya telah mengalir kepadamu, pasti seperti fajar yang menyingsing. Haleluya, amin.